Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Bremana Atenaya. Ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,12%, naik melebihi banyak ekspektasi akademisi dan ekonom. Tapi nyatanya ekonomi yang gemilang ini tetap berbuah rentetan aksi demo. Apalagi dipantik oleh rupa-rupa tunjangan DPR. Inilah saat kelas menengah melawan, awas ekonomi guncang. Dan saudara, kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di sambungan Zoom, saudara, bersama Jahen Efreski, ekonom dan peneliti LPEM FEB Universitas Indonesia. Ya, Mas Jahen, ini kita lihat gejolak di masyarakat luar biasa. Rentetan aksi demo terjadi di Jakarta, di daerah, dan berujung kemudian ada yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, kemudian benarkah Mas Jahen ini merupakan ongkos mahal ketika angka pertumbuhan ekonomi ini dipaksa melawan realitas di masyarakat? Mas Bremana untuk diskusi pagi ini. Jadi memang satu hal yang kita perlu akui adalah yang namanya protes itu kan berarti ada konsekuensi dari suatu kejadian. Jadi nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Nggak ada asap karena api. Nah, satu hal yang mungkin menjadi concern adalah ada banyak aspirasi mungkin masyarakat yang selama ini kurang didengarkan oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau kita punya, kalau seorang itu protes kan dia either tantrum atau dia nangis gitu. Nah sekarang mungkin masyarakatnya lagi tantrum nih terhadap banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Saya melihat dari segi protes ini mungkin satu hal yang kita perlu maklumi ya, karena tadi ada banyak hal yang terjadi. Tadi Mas Bremana bilang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ada isu di kelas menengah dan sebagainya. Cuma memang agar eskalasi ini tidak menjadi semakin besar, tentunya perlu respons yang bijak dari pemerintah gitu. Karena kalau misalnya ini dibiarkan, kalau nggak salah kan tadi malam di Bandung ada demonstrasi masuk kampus ya. Terus juga kita belum tahu sampai kapan demo ini akan terus berjalan. Pasti akan memberikan dampak terhadap perekonomian. Kemarin kalau kita lihat kan IHSG itu sampai turun ya 1,2%. Itu mungkin salah satu indikasi awal bagaimana respons pasar terhadap bagaimana eskalasi demo ini terjadi. Jadi kami memang melihat ya ini adalah salah satu bentuk dari aspirasi masyarakat yang merasa ada yang missing nih antara aspirasi yang mereka inginkan dengan respon kebijakan dari pemerintah. Nah, pemerintah harusnya lebih bijak untuk melihat apa yang bisa dilakukan ke depan. Oke, ada miss di sana ya ketika kondisi di masyarakat seperti apa, kemudian apa yang dilakukan pemerintah. Tapi Mas Jahen, kita akan simak informasi terlebih dahulu. Tingginya jumlah pekerja sektor informal dan juga stagnasi upah real ini membuat jumlah kelas menengah di Indonesia turun saat wakil rakyat justru mendapat aneka rupa tunjangan dan kemudian membuat protes pecah. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat. Rasio tabungan turun, ketergantungan masyarakat pada utang naik, kemiskinan penduduk kota pecah, tingginya pekerja informal saat wakil rakyat mengunyah rupa-rupa tunjangan dibayar mahal lewat rentetan aksi demo. Awas negara terguncang saat kelas menengah melawan.
Ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,12% di kuartal 2 2025. Namun realitas di kelas menengah menunjukkan angka-angka anomali. Pak Presiden Prabowo kami paparkan angka ekonomi yang menggambarkan kondisi kelas menengah bawah. Rasio tabungan Juni ke Juli menipis ke 13,7% sebagai tanda berlanjutnya fenomena makan tabungan. Wakil rakyat terhormat di DPR, mari Kompas Bisnis tunjukkan, tak hanya makan tabungan, kelas menengah juga terindikasi mulai makan utang. Buktinya, rasio pendapatan untuk bayar utang naik ke 10,8%. Demonstrasi adalah protes bahwa pemerintah dan DPR harus paham ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Persoalannya ada di akar, jangan menuju ke atas dulu. Di akar itu persoalan kalau tidak diselesaikan akan tereskalasi. Sadar nggak sih kalian bahwa ini sudah jadi masalah? Masalahnya pejabat yang ngomong sembarangan. Soal tanah mau disita, soal uang tabungan kemudian dibekukan di rekening. Ini gimana sih, seperti nggak ngerti masalah. Lalu masyarakat semakin menderita. Pajak lagi, pajak lagi, pajak lagi. Sekarang bisnis online kena pajak, ini kena pajak, apa-apa pajak. Ampun deh, pimpinan daerah juga nggak mau mikir. Langsung naikkan ratusan persen, bahkan ada yang 1000%. Ini kan melukai perasaan rakyat. Apa nggak tahu rakyat lagi susah? Ketika angka pertumbuhan dihadapkan pada realitas, data ketimpangan berbicara. Proporsi pekerja informal Indonesia menurun tetapi masih tinggi. Kami pakai data LPM Universitas Indonesia. Jika tahun 1986 mencapai 73%, tahun 2023 cuma turun ke 58%. Di desa, dari 10 jumlah pekerja, 7 diantaranya adalah sektor informal. Lebih dari separuh pekerja di Indonesia yang juga kelas menengah masih bergantung pada pekerjaan informal yang produktivitasnya rendah dan tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai atau bahkan tidak sama sekali. Ketimpangan inilah yang membuat demo menjadi pecah dan masif di banyak wilayah. Protes yang terjadi merata hampir di seluruh wilayah dalam beberapa hari terakhir ini merupakan sebuah indikasi seperti puncak gunung es bahwa ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan ketimpangan, terutama yang dirasakan oleh kelas menengah. Sejak 2019 sampai dengan 2024, jumlah kelas menengah itu terus mengalami penurunan, berkurang 9,4 juta orang. Dari sisi pengangguran usia muda, penganggurannya tertinggi di negara-negara ASEAN. Jadi disinilah akar masalah utama yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah, dilihat sebagai masalah yang selama ini secara struktural belum mampu dijawab oleh program-program yang ada. Kelas menengah di Indonesia tak banyak punya pilihan. Mereka tak berhak mendapat bantuan sosial karena bukan kelompok miskin. Berkali-kali kelas menengah diabaikan, ongkosnya adalah perlawanan atau guncangan ekonomi sebagai pintu mereka menjadi kelompok miskin. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV. Kita lanjutkan berbincang dengan Mas Jahen Efreski, ekonom dan juga peneliti LPM FEB UI. Mas Jahen, kita lihat tadi bersama-sama di informasi bahwa ini adalah fenomena yang terjadi kemudian di tengah kondisi ekonomi yang dibilang tumbuh 5,12% gitu ya. Tapi ada demo luar biasa di mana-mana. Apakah ini merupakan bentuk perlawanan dari kelas menengah atas ketimpangan ekonomi yang mereka rasakan? Ini kan mereka juga banyak yang tidak dapat lapangan kerja, mereka banyak kerja di sektor informal gitu. Kemudian penghasilannya bahkan jauh di bawah dari anggota DPR. Seperti apa Mas Jahen melihatnya? Ya, Mas Bremana. Jadi ini kan sebenarnya ada ada isu antara data dan rasa itu udah beda gitu. Sehingga muncullah unjuk rasa yang terjadi. Dan memang beberapa hal yang terjadi, kita di LPM cukup konsisten dalam menyuarakan ada isu yang sangat genting dalam perekonomian kita gitu.
Tadi seperti yang disampaikan di awal, jumlah kelas menengah turun even sebelum COVID-19. Terus juga upah nggak tumbuh. Sektor informal juga masih mendominasi pekerjaan kita. Dan kita juga banyak melihat banyak pekerjaan yang muncul, itulah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin punya upah yang lebih rendah. Apa implikasinya? Banyak orang yang mungkin nggak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika misalnya masalah ini terus terakumulasi dan mungkin respons dari pemerintah dianggap kurang mengadres concern dari masyarakat, inilah mungkin yang menumbuhkan riak-riak dari kegelisahan itu. Jadi tadi kita perlu memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang merasa diabaikan oleh pemerintah itu bisa diperhatikan dengan lebih baik. Ini kan kalau kita melihat yang demo bukan kelompok bawah nih Mas Bremana, mereka adalah kelompok-kelompok kelas menengah yang mungkin selama beberapa periode terakhir merasa memang hidupnya lagi sulit gitu. Dan kita juga tahu harga sembako masih mahal ya, beras masih cukup mahal. Jadi ketika nanti urusan perut, urusan kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat, akanlah muncul hal yang kita takutkan seperti ini. Satu hal juga yang mungkin perlu saya tambahkan, kalau terkait dengan daya beli, upah masyarakat kita itu nggak tumbuh signifikan. Jadi paling secara real dalam 5 tahun terakhir upah kita itu tumbuh di bawah 2% ya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 5%. Jadi ada banyak masyarakat yang tidak mengalami kenaikan daya beli, dan ini mungkin hal yang perlu dipikirkan lebih serius oleh pemerintah agar kegaduhan ataupun protes-protes ini bisa diminimalisir. Oke, baik. Mas Jahen, ini kan kalau misalnya kita lihat sudah pecah gitu ya, istilahnya kalau istilah bisul tuh udah mulai pecah gitu ya, tadinya numpuk makin gede udah mulai pecah, kelas menengah sudah mulai bersuara di lapangan dan juga di media sosial. Apakah negara ini harus waspada jika kemudian dalam tanda kutip ini terguncang, Mas Jahen? Ya, saya rasa ini kan ketika ada aspirasi yang disampaikan, pemerintah idealnya itu menunjukkan satu kemauan untuk at least mendengarkan ya. Itu yang pertama yang paling penting. Ketika pemerintah mulai mendengarkan, tentunya pindah ke step berikutnya, mulai memikirkan apa langkah-langkah yang bisa meminimalisir protes ini. Nah ini kayaknya belum terlihat nih. Jadi ditambah lagi dengan respons dari aparat yang juga saya rasa terlalu berlebihan. Karena kan ini saya rasa adalah beberapa aspirasi yang juga mungkin align dengan teman-teman di TNI dan Polri kan, yang bisa jadi kehidupan mereka juga masih mengalami kendala. Jadi dari demo yang terjadi dan melihat respons dari pemerintah, saya pribadi belum melihat bahwa pemerintah cukup aware ada isu yang genting di sini. Jadi antara data yang dimiliki oleh pemerintah dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat itu nggak match. Ketika nggak match informasinya, tentunya pilihan kebijakan yang akan diambil juga nggak nyambung ke depannya. Itu yang kayaknya perlu urgent dilakukan, karena it's gonna be very costly ya. Ini akan sangat mahal biayanya kalau pemerintah tidak mencoba untuk lebih wise mendengarkan, dan di sisi yang lain juga masyarakat merasa bahwa aspirasi yang mereka sampaikan itu tidak didengarkan. Ditambah juga mungkin ada pihak-pihak yang ingin menyirami minyak di dalam kerusuhan ini ya, menambah api kerusuhan yang tentunya juga kontraproduktif buat kita semua. Oke, di sini kunci ada komunikasi di sana Mas Jahen antara pemerintah dan juga masyarakat. Namun apa yang selama ini diucapkan oleh Pak Prabowo terkait program-programnya untuk rakyat, apakah sudah mulai menjawab tuntutan dari pendemo? Kita akan bahas sesaat lagi. Mas Jahen dan juga saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, masih bersama saya Bremana Atenaya dan juga masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Mas Jahen Efreski, ekonom dan juga peneliti LPM FEBUI. Kita masih membahas soal kelas menengah yang kemudian mulai melawan di tengah ekonomi yang dibilang sedang tumbuh 5,12%. Mas Jahen, kita bahas lagi soal demo yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Apakah Anda melihatnya ini sudah mencapai peak-nya atau ini cuma sekedar puncak gunung es tapi di bawahnya masih menunggu tuh yang lebih besar lagi? Mungkin bisa suatu saat pecah seperti itu. Saya sih berharap ini bisa dieskalasi lebih baik ya oleh pemerintah ya. Tergantung tadi respons dan juga apakah kita bisa meminimalisir tadi yang penunggang provokator yang terjadi.
Tapi ini nggak akan bisa berubah kalau tadi seperti yang saya sampaikan di awal, antara apa yang dimaui oleh masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu nggak nyambung, nggak inline gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa respon pemerintah kan sepertinya malah mengesampingkan gitu aspirasi yang ada. Ini kan tadi seperti yang Mas Primana bilang, ini puncak dari gunung es ya, yang selama ini telah muncul, selama ini masyarakat mungkin juga merasa tidak dianggap oleh pemerintah, dan bisa jadi demo ini menjadi salah satu tahap awal yang perlu kita lalui agar nanti pemerintah lebih wise dalam bertindak gitu. Tentunya kita berharap ini nggak berkepanjangan ya, karena tadi kita juga butuh kegiatan beroperasi seperti biasa, sekolah juga bisa berjalan dengan baik, perkantoran juga bisa full beroperasi agar nanti harapannya ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Tapi tadi dari beberapa statement yang disampaikan oleh pemerintah, sepertinya malah nature-nya adalah ini akan menjadi lebih parah. Kita nggak pengen seperti itu ya. Kita berharap bahwa ini akan menjadi lebih baik, dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah juga akan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa eskalasi ini bisa dijaga dengan lebih baik. Oke, amit-amit ya Mas Jahen, walaupun ada potensi jangan sampai ke depan ada lebih parah, tapi tadi lagi-lagi ekskalasi yang berada ataupun ekskalasi yang ada ini bisa ditangani oleh pemerintah dengan sebaik mungkin. Tapi kalau Anda melihat selama ini yang sudah diucapkan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa programnya ini untuk rakyat, apakah sudah menjawab tuntutan pendemo? Ini rakyat yang di mana yang dimaksud kalau yang ternyata di lapangan masih banyak yang berteriak nih, kelas menengah gitu? Ya betul, jadi kan ini kita pahami ya, pemerintahan baru punya ambisi yang besar, punya cita-cita yang besar. Dan program-program yang besar itu ternyata gak hanya satu, ada banyak. Gitu. Mulai dari MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, perumahan, dan sebagainya. Tapi kan di satu sisi juga untuk bisa membiayai program-program besar ini butuh pendanaan yang cukup besar. Nah, masyarakat juga mungkin melihat ini, kalau kita perhatikan kan dimulai dari adanya kebijakan penurunan transfer ke daerah ya, terus ada demo di Pati dan sebagainya. Tapi di saat yang sama juga ketika masyarakat mengalami kesulitan, ada juga kebijakan kenaikan gaji buat anggota DPR. Jadi ini kayak masyarakat dibiarkan susah, tapi pejabatnya dibiarkan untuk lebih nyaman hidupnya. Kalau memang kita pengen membiayai program ini bareng-bareng, ya tunjukkan bahwa memang semua harus berkorban gitu. Di sini kan enggak. Sehingga ini menjadi puncak akumulasi. Ditambah tadi sebelumnya, sebelum ada kebijakan yang sangat bombastis ini, masyarakat juga sudah dihadapkan dengan kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah puncak saya rasa dari sekian lama masyarakat sipil, ya akademisi dan semua orang menyuarakan bahwa pemerintah perlu mencoba untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mungkin idenya bagus, tapi niat yang baik itu nggak akan bisa maksimal kalau misalnya implementasinya nggak benar juga gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa mengevaluasi program MBG, bertahap deh, jangan langsung gede, biar nanti dananya tuh bisa dialokasikan buat hal-hal lain yang lebih penting, yang bisa mengadres masalah yang terjadi selama ini. Oke, program-program yang sekiranya butuh luar biasa anggarannya dievaluasi kembali gitu ya, bisa dialihkan ke yang lain. Tapi Mas Jahen, kalau kita sempat kutip pernyataan dari Khatib Basri, akademisi yang juga pernah menjadi Menteri Keuangan, soal Chilean Paradox ini ya. Ini juga sempat diingatkan terus oleh Pak Khatib Basri. Anda melihatnya ini sudah terjadi di Indonesia, apakah malah justru sudah lebih dari sekedar Chilean Paradox? Kalau nature-nya mungkin sedikit banyak mirip ya, karena kalau di Chilean Paradox kan pemerintah manage untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terus juga mampu menurunkan kemiskinan, tapi ada ketimpangan yang terjadi di Chile waktu itu. Nah, pemerintahnya juga bikin kebijakan, kalau nggak salah itu menaikkan harga transportasi ya. Jadi tarif transportasi itu meningkat. Jadi ada pemicu yang kalau kita bahas transportasi berarti kan itu menyasar kelompok kelas menengah kan, yang biasanya akan banyak menggunakan transportasi publik, rely on subsidi pemerintah untuk transportasi. Jadi kalau melihat gejalanya sih sebenarnya cukup mirip ya, tapi kalau di Indonesia kan ini akumulasi dari banyak hal ya, jadi nggak hanya
masalah pendapatan, tapi juga isu terkait dengan tadi ada unfairness antara elit dan juga masyarakat, sehingga mungkin reaksinya juga akan sama. Tapi juga yang kedua, kita melihat di sini bagaimana respons dari pemerintah yang lebih baik. Karena sebenarnya gini, Mas, kan akumulasi ini juga semakin rusuh karena ada satu ojol yang meninggal awalnya. Sekarang sudah mulai banyak. Jadi masyarakat juga merasa bahwa ini kenapa aspirasi yang disampaikan direspons dengan sangat brutal seperti ini. Jadi lagi-lagi kita nggak mau ini menjadi lebih parah ya. Kita nggak mau ini tereskalasi menjadi semakin besar. Tapi kita berharap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu akan didengarkan oleh pemerintah, dan juga respons dari aspirasi ini juga dilakukan dengan lebih bijak ke depannya. Oke, baik. Terakhir Mas Jahen, singkat saja, ini langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah apa? Tuntutan yang sangat keras dari rakyat ini adalah keadilan ekonomi sektor perpajakan misalnya. Apa yang harus dilakukan saat ini, Mas Jahen? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, beberapa program-program populis pemerintah perlu dievaluasi agar nanti alokasi anggaran yang terserap untuk kebijakan tersebut bisa digunakan untuk masyarakat secara keseluruhan. Terus yang kedua juga pemerintah perlu lebih wise dalam menyikapi ya, ini ada efisiensi tapi kenapa banyak orang yang masih bisa perjalanan ke luar negeri, ada juga anggota DPR yang mengalami kenaikan, dapat tunjangan dan sebagainya. Jadi ini kan masyarakatnya disuruh susah, cuma pemerintahnya dibiarkan untuk terus mengekstrak ya, memanfaatkan segala hal. Ini yang kayaknya perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah ke depan. Oke, baik. Ini respons yang dilakukan pemerintah ini harus menjadi fokus gitu ya. Yang sekarang harus dilakukan, jangan sampai apa yang disuarakan kemudian tidak ditangkap, kemudian kebijakan yang dilakukan juga tidak nyambung, akhirnya pecah protes semacam ini. Terima kasih Mas Jahen Efreski, ekonom dan juga peneliti LPM FEB Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Jahen.